setelah habis sholat maghrib kita lanjut lagi latihan. Pada saat kita lanjut latihan, nah ada yang ngelempar batu gitu, kayak batu kerikil di atas atap. Dan pada saat sehabis maghrib itu wilayah itu hening gitu, bahkan orang pengunjung yang mau duduk di Tugu Pensil tuh nggak ada gitu. Nah terakhir ada temen yang merasa kelempar. Siapa yang lempar nih? Sengkali gitu kan. Mungkin karena antara itu bunyi lagi genteng itu dilempar gitu. Saya rasa penasaran, saya itu kan saya lihat ke atas, jadi kayak ada sosok itu, bentuknya tuh seperti monyet, cuman Bukan kayak orang hutan. bukan kayak orang hutan Kak, tapi kondisinya itu taringnya panjang gitu. Dia keluar taring dan dia sambil ngelempar-ngelempar batu gitu sih, sambil ngelambung-lambung batu gitu. Dan itu bentuknya aku juga lebih besar daripada saya. Jadi di salah satu alat itu, alat untuk permainan kaki itu goyang sendiri. Dan itu nggak ada hujan, nggak ada hujan, nggak ada angin lah gitu. Setiap tempat pasti memiliki penunggu atau penjaga. Namun, di antara mereka memiliki perbedaan. Ada yang memiliki energi yang besar, ada juga yang tidak terlalu dapat dirasakan oleh orang awam. Ada yang dapat menunjukkan wujudnya hingga mengganggu orang-orang yang melintas atau berada di tempat tersebut. Untuk itu, sisi lain Kepri Special Edition Goes to Tanjung Pinang akan mengangkat cerita di balik sebuah tempat yang cukup populer di kalangan warga Tanjung Pinang. Bersama saya Tika Ismail. Inilah sisi lain Kepri. Baik Sobat Kepri, sebelum kita bertemu dengan sosok yang spesial, tapi bukan makhluk astral tentunya, jangan lupa komen, like, share video ini ya, khusus Special Edition Tanjung Pinang, sisi lain Kepri, dan tentu saja subscribe dong. Oke, ini adalah teman kita Sobat Kepri yang sudah mau sharing dengan kita pada hari ini, namanya Ray. Ray ini seorang pemuda. Ya, mudah Kak. Benar. Apa profesinya? Untuk saat ini saya bekerja di studio sebagai sound engineering di iPhone Picture. Selain itu saya juga kesehariannya ya olahraga dan bela diri gitu aja. Olahraga dan bela diri ya. Berarti kalau ketemu sama hal-hal bisnis gitu udah bisa. Enggak juga Kak. Enggak juga. Enggak juga. Oke. Bisa nggak diceritain Ray? Sedikit aja sih, ini sebenarnya kejadiannya gimana sih? Apa yang kamu alamin? Oke, kejadian ini sebenarnya pada saat tahun 2011 ya. Itu saya sama teman-teman komunitas dance waktu itu, pada saat itu kami latihan di Tugu Pensil. Sampai lupa waktu gitu, sehabis maghrib. Jadi kita dilempar-lempar sama batu, bukan sekali dua kali aja, tapi lebih dari 3 kali gitu. Sampai dia itu muncul sosok di atas pohon. Udah. Muncul sosok di atas pohon. Ya. Baik, selengkapnya akan kita dengar setelah kalian subscribe,
juga komen di bawah kalau kalian punya cerita yang sama atau cerita mistis lainnya, kita tunggu. Jadi kejadian itu kan waktu Ray sama teman-teman kan ya? Iya. Itu semuanya memang ada yang melihat sosok si monyet raksasa ini atau monyet yang ukurannya memang tidak seperti normalnya sebesar manusia ini, atau hanya Ray sendiri? Pertama pribadi saya dulu pribadi kayak pertama kali ngeliat, cuma saya nggak mau gubris karena jatuhnya di situ kan kita nggak ganggu ya. Kita nggak ganggu, kita di sini hanya numpang latihan sementara gitu. Dan sekaligus lah habiskan waktu weekend karena besok libur kan. Nah, pas temen udah bilang pusing-pusing itu, dari 3 orang anak cewek ini, 1 orang itu mereka udah gitu, udah ngeliat ke atas gitu. Ngelihat ke pohon arah itu pohon juga. itu, ya. Kalau yang merasakan atau mendengar bunyi kerikil itu, maksudnya atau batu yang tadi dilemparin itu kan, itu Ray sendiri atau juga teman-teman juga ngedengar? Pertama saya sendiri kak dengar, habis itu semakin kuat teman-teman semakin dengar, bahkan kan saya bilang siapa yang ngelempar batu gini ya, dia kerasa kelempar dan batu itu jatuh. Ketik. Gimana sih kalau batu kerikil jatuh ke keramik kan pasti kedengaran, dan tapi batu itu nggak ada gitu. Nah itu yang bikin pas teman-teman cewek ada naik lihat ke atas gini, kita panggil, kok lihat apa lihat ke atas. Kami sontak karena saya udah ngelihat kan, teman-teman yang lain juga ngelihat gitu ya, nampak yang mereka lihat itu ya sosoknya monyet besar ya, istilahnya kalau dikira-kira merinding sih sebenarnya. Ya seram lah dengan keadaan yang ini, sosoknya tuh taringnya panjang dan dia sambil gelantungan tangan satu gini, dia gini. Dia kayak memegang sesuatu gitu, entah itu batu atau apa saya nggak tahu, tapi jelas gini tangannya. Jadi logikanya nggak ada kan yang namanya monyet bisa gimana sih kalau misalnya kita manusia bisa nganu bola kayak gini atau batu sambil gitu kan. Dia ibarat kayak manusia gitu, cuma dia segini ngeliat sambil ngeliat ke bawah. Jadi kayak ada barang atau apa gitu yang di lambung dia. Itu mohon maaf nih, kira-kira kan mungkin itu sorry nih kak, saya mau merinding nih. Nggak apa-apa. Nggak kejadian itu. Mungkin itu kan terjadi karena kalian tetap latihan di saat maghrib, ya kan? Karena kan kebanyakan kan kita tahu bahwa memang ada larangan, kita sebaiknya tidak melakukan aktivitas atau apapun di maghrib, apalagi di luar dan di tempat yang ya terbuka, bukan tempat bukan terbuka. Tempat publik lah ibaratnya gitu kan. Itu selain itu ada nggak kira-kira mungkin Ray atau teman-teman yang lain mungkin ada berucap yang tidak pantas atau guyonan atau bercandaan yang mungkin agak nggak ada ya? Nggak wajar gitu. Kalau bercandaan ya kita bercanda ya biasalah, ngejek-ngejek biasa kan. Atau ada bahasa-bahasa seperti kayak bahasa maaf maksudnya mungkin kayak cacian makian gitu cacian makian gitu. Cacian makian itu tidak ada kak, cuman kita jatuhnya di situ kita hidupin musik. Oke. Ya ributnya dihidupin musik di situ. Itu jatuhnya itu ya jam 6:10 kan orang start sholat maghrib ya. Kan habis orang selesai doa, baca doanya sampai selesai baca doa itu kan paling jam 6:20 itu kan udah mulai gelap tuh kan, udah mau masuk 6:30. Nah di situ kita mulai start latihan lagi di situ. Dalam keadaan kayak gitu habis maghrib, masa iya bising-bising gitu kan? Cuman di sini kan konteksnya kita latihan kan, kita nggak mikirin itu ya, istilahnya habisin waktu weekend ya senang-senang lah jatuhnya gitu. Sebelum latihan itu udah permisi dulu? Sebelum latihan itu kita selalu bilang permisi gitu. Cuman, dan itu bukan latihan pertama di situ kan? Bukan latihan pertama kak. Okay. Nah, cuman nggak tahu kenapa pada saat malam itu, ya kita latihan sampai malam yuk. Nah gitu. Tapi itu pertama kali latihan sampai malam. Oke. Lewati maghrib gitulah ya. Dan tadi kan Ray cerita tuh setelah akhirnya semua merasakan
lalu punya inisiatif akhirnya udah pulang aja Iya, gitu. benar, Kak. Itu langsung pulang semua Langsung pulang semua ke rumah masing-masing. ke rumah masing-masing. Ada yang mengalami trauma atau mengalami sesuatu hal efek gitu, dampak dari misalnya mungkin nggak bisa tidur atau gelisah atau mungkin ada yang demam, Ada yang nggak bisa tidur, beberapa ada yang nggak bisa tidur. dimimpiin mungkin. Dimimpiin itu nggak ada, cuman beberapa nggak bisa tidur gitu. Cuman setelah kejadian itu kan kita ada rasa takut sendiri ya. Kita nggak nginjak tugu pensil itu kurang lebih seminggu, sampai hampir 10 harian lah nggak nginjak tugu pensil itu. Pada saat anak-anak komunitas lain yang ngumpul di situ jam-jam 6 pulang, kita nggak berani di situ. Salah semingguan lebih lah, hampir 10 harian kita nggak nginjak di situ. Itu yang bikin kita masih takut gitu. Kita salah kita di mana atau apa? Ya istilahnya jatuhnya kita stop dulu lah, istirahat dulu. Oke Sobat Kepri, sebelum kita lanjut mendengarkan, mungkin ada kaitannya dengan apa yang dialami oleh Ray dan teman-teman komunitas. Itu dance-nya apa? Kita B-boy. masih nge-shuffle, ada yang nge-shuffle. Oh ya, oke. Komunitas dance-nya ini ada tidak kaitannya, ada tidak korelasinya dengan mungkin cerita lain yang terjadi di situ? Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Jangan lupa follow Instagram kita di Sisi Lain Kepri kalau kalian punya cerita tentang hal-hal yang berbau mistis, horor, kemudian juga urban legend. Ada juga mungkin kalian punya hikayat yang bersentuhan dengan dunia astral. Kalian bisa sharing ke kita baik itu lewat komen maupun di sisilainkepri@gmail.com. Subscribe our channel. Kita kembali lagi sesaat. Baik Sobat Kepri, sudah subscribe? Kalau belum, subscribe dulu. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian ingin melihat episode-episode kita sebelumnya, kita akan kasih linknya di atas. Langsung nih, Ray. Pernah denger nggak sih cerita lain atau kejadian lain mungkin yang pernah ada di lokasi itu? Kalau cerita-cerita tuh banyak versinya, Kak. Ini Ray dengernya atau dapat ceritanya ini setelah atau sebelum kejadian? Sebelum kejadian itu, sebelum Taman Tugu Pensil itu dipugar habis-habisan. Gitu. Jadi banyak cerita sisinya itu, kayak salah satunya di makam itu banyak tuh cerita, versinya banyak gitu. Dari mulut ke mulut, dari orang ke orang gitu, istilahnya jatuhnya cerita yang disalurkan lah gitu. Termasuk almarhum Papa juga pernah mengalami hal itu gitu. Boleh diceritain? Oke. Nah, pada saat itu almarhum Papa tuh mungkin saya waktu itu masih SD gitu. Almarhum Papa tuh mancing gitu di sekitaran Tugu Pensil, karena Tugu Pensil itu kan dulunya hanya ada kuburan, lapangan voli, sama area khusus untuk orang latihan manjat tebing. Dulu ada di situ. Sebelum Tugu Pensil itu dipugar sampai bagus seperti sekarang gitu. Nah, almarhum Papa itu mancing. Setelah mancing, ngelihatlah kayak kucing yang ditabrak gitu kan. Ternyata sekali dia lihat dari dekat, itu anjing rupanya. Udah ditanamlah sama almarhum Bapak di sebelah kuburan itu, kuburan yang ada di Tugu Pensil itu. Nah, tiba-tiba lagi nyangkul, padahal itu sepi. Tiba-tiba kayak ada yang jatuh di kuburan itu, kayak gimana sih, genteng asbes gitu dilempar sama batu bata gitu. Bunyi suara yang cukup keras. Almarhum Bapak kaget, kalian lihat yang turun dari situ monyet besar, tiba-tiba berubah jadi anjing, langsung hilang. Nah, kejadian itu sebelum waktu saya masih kecil, Kak, gitu. Mungkin banyak cerita versi-versinya yang katanya area Tugu Pensil itu dulunya sebelum dipugar itu mistis lah, angker lah, tapi banyak cerita-ceritanya, dan termasuk kuburan itu, Kak. Nah, kuburan itu yang banyaknya yang versi-versinya ini, ada yang bilang itu katanya dulunya ada masih sangkut pautnya sama kerajaan Melayu. Ada yang bilang itu tuh
itu kepala suku laut ya, suku laut yang ada yang pertama kali datang ke wilayah Tanjung Pinang. Ada yang bilang itu katanya dulunya itu Lanun atau bajak laut itu yang mengkubur hartanya di situ. Banyak versi ceritanya, banyak Kak. Jadi kita nggak tahu pasti gitu. Saya nggak tahu pasti gimana sih asal mula kuburan itu seperti apa dan siapa yang dimakamkan di situ, karena di situ hanya berbentuk kuburan dan diletak batu nisan tanpa ada nama dan tanpa ada istilahnya keterangannya itu siapa itu seperti itu Kak. Tapi Itu sampai yang- sekarang itu kuburan itu masih ada kan? masih ada Kak. Cuman mungkin untuk orang-orang sekarang mungkin karena situ sudah jadi taman, orang nggak terlalu banyak ngelihat, padahal itu jelas dari pinggir jalan pun kita kelihatan sebenarnya kuburan itu gitu. Oke, mungkin Sobat Kepri kalau misalnya punya cerita atau pernah mendengar informasi, mungkin bisa share ke kita di komen ya, karena teman-teman yang lain juga pengen tahu nih. Jadi sebenarnya itu tuh kuburannya siapa, atau mungkin ada legend apa di situ ya kan? Dan selain almarhum Papa, ada nggak teman-teman deket Ray juga yang pernah ceritain dan mengalami sesuatu di situ? Untuk saat ini itulah untuk sama teman-teman komunitas sih yang pertama kali mengalami hal itu gitu. Dan sekarang itu kan 2011 tuh. Iya. Ray masih pernah ke situ? Masih beberapa waktu sering main ke situ. Dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini terakhir kali itu main sepeda. Itu ada mengalami hal yang aneh nggak? Mengalami hal aneh itu enggak sih Kak, cuman ketika datang ke Tugu Pensel saya duduk kan di bawah lapangan voli itu kayaknya karena kena angin laut kan sama desiran pohon yang kena angin laut itu tiba-tiba hening gitu, itu aja sih, sedikit lebih tenang lah gitu. Nah, padahal pada saat itu mungkin pas hari kerja gitu, lebih tenang aja, lebih kayak kita weekend gitu kan ke tempat tamasya yang sunyi gitu, seperti itu. Tapi melihat sosok itu lagi? Oh, untuk saat ini tidak Kak. Nggak mungkin karena itu nggak maghrib atau? Iya, nggak maghrib atau apa gitu. Cuman kalau bisa sih jangan ketemu lagi sih sama dengan sosok itu, karena kalau diingat-ingat sosok itu ya nggak manusiawi sih. Nggak manusiawi Nggak ya? manusiawi. Oke. Sangat. Wah, Baik. Emang segitu seremnya ya? kondisinya dia tuh kayak monyet, bentuknya tuh kayak monyet yang ada di bakau-bakau, kayak ada di teluk-teluk bakau gitu. Bukan kayak orang hutan? Bukan kayak orang hutan Kak, tapi kondisinya tuh taringnya panjang gitu. Dia keluar taring dan dia sambil ngelempar-ngelempar batu gitu sih, sambil ngelambung-lambung batu gitu. Dan itu bentuknya tuh juga lebih besar daripada saya, jadi sangat nggak manusiawi gitu. Masa iya sih di Tanjung Pinang ada bentuk monyet yang sebesar itu, kecuali itu merupakan makhluk astral gitu. Baik Sobat Kepri, memang apa yang ada bukan di dunia kita atau di dunia goib ini terkadang tidak masuk akal, Ya benar Kak. tidak bisa diterima dengan logika manusia, tapi memang seperti itu adanya. Benar. Yang jelas mungkin pesannya kita tidak mengganggu. Kalau misalnya pergi ke tempat-tempat itu permisi dulu minimal ya kan. Ya, Kemudian ya itulah pesannya tadi, sebisa mungkin ketika waktu masuk senja, maghrib, setelah maghrib, usahakan kita diam, berada di suatu tempat. Kalaupun memang kita berada di luar, carilah tempat publik. Ya benar Kak. Tempat publik, tapi diam dulu. Jangan beraktivitas, jangan bersuara, jangan menimbulkan keriuhan, Benar. karena itu adalah waktu untuk kita menghormati. Benar. Seperti itu. Oke. Ya. Ray, mungkin ada pesan untuk teman-teman sisi lain Kepri? Untuk teman-teman di sisi lain Kepri ya, mungkin sudah disampaikan dengan Kak Tika. Untuk saat ini mau kita itu muslim maupun enggak, pada saat pergantian siang ke malam diusahakan jangan sampai ada di luar rumah, karena menurut orang tua-tua zaman dahulu pergantian siang dan malam itulah makhluk halus itu sedang beraktivitas dengan secara riuh dan secara beramai-ramai.
Itu saja mungkin untuk saya. Lebih bagus di rumah pada saat sebelum maghrib, bahkan sesudah maghrib lah. Kalau mau keluar jam-jam tujuan juga boleh. Mungkin itu aja Kak. Oke, Sobat Kepri, ini adalah ending dari special edition Tanjung Pinang. Sisi lain Kepri akan kembali di episode selanjutnya, tentu saja dengan cerita lainnya. Kalau kalian ingin sharing ke kita, sangat boleh langsung aja email ke sisilainkepri@gmail.com atau by direct message. Follow dulu kita Instagramnya di Sisi Lain Kepri. Jangan lupa subscribe, share supaya makin banyak dan kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa.